1. Pertumbuhan penduduk perkotaan, sekitar 40%. Penjelasan. Urbanisasi menyebabkan peningkatan signifikan jumlah penduduk di daerah perkotaan, dengan sekitar 40% dari total dampak urbanisasi terkait langsung dengan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini terjadi karena kota dianggap menawarkan lebih banyak peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas modern. Namun, lonjakan penduduk ini seringkali tidak diimbangi dengan perencanaan infrastruktur yang memadai. Dampak spesifik. Kelebihan kapasitas di transportasi umum dan fasilitas publik. Lonjakan permintaan akan perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pertumbuhan kawasan pinggiran dan permukiman informal. Yang 2. Perluasan wilayah kota, sekitar 25%. Penjelasan. Sekitar 25% dari dampak urbanisasi berkontribusi pada perluasan fisik kota, atau yang dikenal sebagai urban sprawl. Kota berkembang ke arah pinggiran untuk menampung lonjakan penduduk yang menyebabkan alih fungsi lahan secara besar-besaran dari lahan pertanian, hutan, atau ruang terbuka hijau menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur. Dampak spesifik. Berkurangnya lahan pertanian produktif dan ekosistem alami. Meningkatnya kebutuhan transportasi karena jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja yang lebih jauh. Meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan konsumsi energi. 3. Peningkatan aktivitas ekonomi sekitar 20%. Penjelasan. Sekitar 20% dari dampak urbanisasi berkaitan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Urbanisasi mendorong pertumbuhan sektor industri, jasa, perdagangan, dan investasi karena kota menjadi pusat kegiatan ekonomi. Hal ini menciptakan banyak peluang kerja, baik formal maupun informal, dan menjadikan kota sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Dampak spesifik. Terciptanya lapangan kerja baru di sektor industri, transportasi, dan jasa. Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak dan investasi. Tumbuhnya UMKM dan pelaku usaha digital startup. Catatan. Meski positif, pertumbuhan ekonomi ini seringkali tidak merata, sehingga kesenjangan sosial tetap menjadi tantangan. Keempat, perubahan sosial budaya, sekitar 10%. Penjelasan. Sekitar 10% dari dampak urbanisasi berkaitan dengan perubahan sosial dan budaya di lingkungan perkotaan. Urbanisasi mempertemukan orang dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya, bahasa, agama, dan nilai yang berbeda, yang menyebabkan terjadinya asimilasi, akulturasi, dan pergeseran norma sosial. Dampak spesifik. Terciptanya masyarakat multikultural yang lebih terbuka dan dinamis. Pergeseran nilai dan gaya hidup, terutama di kalangan generasi muda, misalnya dari kolektif tradisional menjadi individual modern. Potensi konflik sosial akibat kesenjangan budaya, diskriminasi, atau kurangnya integrasi sosial. 1. Kemacetan. Lalu lintas, sekitar 25%. Penjelasan. Kemacetan lalu lintas terjadi karena jumlah kendaraan pribadi meningkat pesat, namun tidak diimbangi dengan pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, atau peningkatan kualitas transportasi umum. Hal ini menyebabkan arus lalu lintas menjadi padat, waktu tempuh menjadi lebih lama, dan meningkatkan polusi udara serta stres masyarakat. 2. Permukiman kumuh dan kepadatan, sekitar 30%. Penjelasan, keterbatasan lahan dan mahalnya harga hunian mendorong masyarakat, terutama berpenghasilan rendah, untuk tinggal di kawasan yang padat dan tidak layak huni. Lingkungan ini sering kekurangan akses air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya. Kepadatan ini juga berisiko menimbulkan berbagai masalah sosial dan kesehatan. 3. Kesenjangan sosial ekonomi sekitar 20%. Penjelasan, pertumbuhan penduduk yang cepat, khususnya oleh pendatang yang mencari pekerjaan, tidak selalu diikuti dengan ketersediaan lapangan kerja yang layak. Akibatnya, banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan, bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap, dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan serta kesehatan. Hal ini menciptakan jurang sosial yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. 4. Kerusakan lingkungan, sekitar 25%. Penjelasan, alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman atau komersial seringkali tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Polusi udara dari kendaraan, limbah rumah tangga, serta sistem drainase yang buruk menyebabkan banjir, pencemaran sungai, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat. Kerusakan ini juga berdampak pada kesehatan dan keberlangsungan ekosistem lokal. 5. Akses terbatas ke layanan publik sekitar 15%. Penjelasan. Meskipun wilayah tersebut mengalami pertumbuhan, tidak semua masyarakat dapat menikmati layanan publik secara merata. Fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi umum masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Ini memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat peningkatan kualitas hidup warga.